Kita mulai anak-anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Alhamdulillah. Baik, Kak. Syukurlah. Sebelum kita memulai pelajaran kita pada malam hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas yaitu Ananda Sopiradin untuk maju ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Baik, Pak. Sebelum kita memulai pelajaran malam hari ini, marilah kita berdoa sesuai keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Robbi Berdoa selesai. Ya. Terima kasih kepada Ananda Supriyadin yang telah memimpin doa pada malam hari ini. Semoga kegiatan pembelajaran kita pada malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya. Selanjutnya Pak Guru akan mengecek kehadiran anak-anak ya. Yang pertama atas nama Sadiati. Hadir, Pak. Yang kedua atas nama Putri Dayana. Saya, Pak. Selanjutnya Supriyadin. Hadir, Pak. Selanjutnya Suci Desianti. Hadir, Pak. Selanjutnya Siti Hafsah. Hadir, Pak. Oh ya, berarti hari ini hadir semua ya anak-anak. Selanjutnya Pak Guru ini akan bertanya kepada anak-anak. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan Asmaul Husna? Ya, siapa yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, silakan. Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia. Masya Allah, jawabannya benar sekali. Pak Guru jelaskan sedikit ya, apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang baik. Ya, selanjutnya adapun materi yang kita pelajari pada hari ini yaitu meneladani Asmaul Husna, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, dan Al-Jami. Apa tujuan pembelajaran dari materi ini? Yang pertama yaitu memahami pengertian Asmaul Husna. Yang kedua yaitu menyebutkan 5 Asmaul Husna dan artinya sebagaimana yang Bapak sebutkan tadi 5 Asmaul Husna ya. Yang ketiga yaitu memberi contoh perilaku ya seri ya. Pak Guru akan menjelaskan sedikit apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang indah dan mencerminkan sifat-sifatnya yang sempurna. Ya, itu pengertian dari Asmaul Husna. Ini Pak Guru mau bertanya nih kepada anak-anak ini. Ya, pertanyaan Pak Guru adalah mengapa kita sebagai manusia harus meneladani sifat-sifat baik yang terkandung dalam Asmaul Husna? Ada yang bisa menjawab anak-anak? Saya, Pak. Ya, silakan. Mengapa kita harus meneladani sifat-sifat Asmaul Husna itu dalam kehidupan sehari-hari? Karena sifat-sifat Asmaul Husna itu adalah yang sempurna. Biar kehidupan kita sehari-hari itu menjadi pribadi yang lebih baik dengan meneladani Asmaul Husna, Pak. Gitu.
Masya Allah. Benar yang dikatakan oleh Ananda Syadati, ya. Kenapa kita harus meneladani sifat-sifat baik yang terkandung dalam Asmaul Husna agar perilaku kita juga itu baik anak-anak. Ya. Selanjutnya Pak Guru ini kan tadi kan ada berapa tadi Asmaul Husna itu yang kita pelajari hari ini? Apa saja tadi itu anak-anak? 5, Pak. Al-Karim, ya, Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, dan Al-Jami. Ya, itu yang Pak Guru akan menjelaskan pada malam hari ini. Ya, yang pertama yaitu Al-Karim. Ya, ada yang bisa mengetahui apa itu Al-Karim? Ada yang tahu apa itu Al-Karim? Saya, Pak. Ya, silakan Ananda Siti Hafsa. Ayo, Ananda Siti Hafsa. Al-Karim. Al-Karim artinya yaitu Maha Pemurah. Allah selalu memberikan nikmat, rezeki, dan kasih sayang kepada seluruh makhluknya tanpa mengharap balasan. Itu saja, Masya Pak. Allah. Iya. Itu saja jawabannya ya. Masya Allah, benar sekali ya. Ya, Al-Karim itu berarti ya seperti yang dikatakan oleh Ananda Siti Hafsa, Al-Karim adalah ya Allah Maha Pemurah dan Maha Mulia. Ya. Apa contoh perilaku dari Al-Karim ini? Ya, yang pertama, ya ini diamalkan setiap hari ini ya. Ya, suka berbagi. Ya. Terus bersikap dermawan. Yang ketiga, menghormati orang lain. Terus yang keempat, tidak bersikap sombong. Ya, itu dari contoh perilaku dari Al-Karim. Ya, terus yang kedua, Al-Mu'min. Ya, siapa yang bisa mengartikan apa itu Al-Mu'min? Saya, Pak. Oh iya, Ananda Sadati silakan. Ayo. Al-Mu'min itu artinya Maha memberi keamanan. Allah itu selalu memberi rasa aman dan ketenangan kepada hambanya serta membenarkan janji-janjinya. Itu saja, Pak. Oh, Masya Allah, benar sekali ya jawaban dari Ananda Sadiati. Ya, jadi anak-anak, Al-Mu'min itu berarti Allah Maha Pemberi keamanan. Ya, itu arti dari Al-Mu'min. Apa contoh perilaku dari sifat Al-Mu'min ini, yaitu Maha Pemberi keamanan? Yang pertama, ya, kita sebagai manusia menjaga keamanan dan ketenangan. Ya, itu ya. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Ya. Jangan mengganggu orang lain anak-anak ya. Terus yang keempat, menepati janji. Ya. Ketika kita berjanji, ya usahakan kita harus menepati janji kita agar ke depannya nanti ya kita tetap dipercaya oleh orang lain nanti ya, anak-anak ya. Selanjutnya Al-Wakil. Ya. Ada yang tahu apa arti dari Al-Wakil, anak-anak? Ayo angkat tangan siapa yang tahu? Saya Pak Guru. Ya, anak-anak Syukuradin, silakan. Al-Wakil artinya Allah adalah sebaik-baik tempat berserah diri setelah manusia berusaha dengan sungguh-sungguh. Itu aja, Pak. Masya Allah, jawabannya benar sekali ya, Ananda Supiradin. Ya, bahwa Al-Wakil ini berarti Allah Maha Pemelihara dan tempat berserah diri. Ya, apa contoh perilaku dari Al-Wakil ini? Yang pertama, berusaha dengan sungguh-sungguh. Ya, ya, kalau kita berusaha dengan sungguh-sungguh itu anak-anak, maka kita akan mendapatkan apa yang kita
usahakan. Ya, terus contoh perilaku yang kedua yaitu bertawakal kepada Allah. Ya, ini anak-anak. Setelah kita berusaha, ya, kita harus bertawakal kepada Allah, menyerahkan segala urusan kita itu kepada Allah. Ya, selanjutnya al-matin. Ini al-matin. Siapa yang bisa? Apa itu al-matin? Ada yang bisa anak-anak? Angkat tangan. Ada yang bisa? Saya, Pak. Oh ya, Ananda Siti Hafsa, yuk silakan Ananda. Al-Matin artinya adalah Allah Maha Kokoh dan Maha Kuat. Kekuatan Allah tidak terbatas dan tidak akan pernah berkurang. Itu saja, Pak. Pak jelaskan ulang ya. Contoh perilaku dari Al-Matin ini. Ya, yang pertama yaitu memiliki pendirian yang kuat dalam kebaikan. Kita itu ya harusnya itu tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Ya, kita memiliki pendirian yang kuat gitu. Yaitu contoh perilaku yang pertama. Terus yang kedua tidak mudah terpengaruh oleh ajakan buruk. Selanjutnya contoh perilakunya yaitu sabar dan kuat menghadapi kesulitan. Ya, misalnya gini, kita diberikan oleh Allah musibah. Ya, kita itu harus sabar ya dan kuat walaupun walaupun sabar dan kuat itu mudah diucapkan tapi sulit diamalkan gitu, tapi kita berusaha untuk mengamalkan sikap tersebut ya anak-anak. Dan lanjutnya al-jami. Ya, siapa yang tahu apa arti dari al-jami ini anak-anak? Ada yang tahu? Saya, Pak. Oh ya, Ananda Sadiati. Ya, silakan Ananda Sadiati. Al-Jami itu artinya Allah Maha mengumpulkan seluruh manusia pada hari kiamat untuk memberi balasan atas semua amal perbuatannya. Itu, Pak. Masya Allah, jawabannya benar sekali ya. Ya, singkatnya yaitu al-jami berarti Allah Maha mengumpulkan. Ya. Apa contoh perilaku dari al-jami ini? Ya, yang pertama menjaga persatuan. Ini ya. Ya, menjaga persatuan maksudnya di sini ya kita itu tidak mudah dipisahkan oleh orang-orang kafir contohnya gitu. Ya. Itu ya. Terus contoh perilaku yang kedua yaitu suka bekerja sama. Ya, misalnya gini, di sekolah ini ya ada kegiatan gotong royong. Ya, maka kita harus ya bekerja sama ya anak-anak. Ya. Ya ini Pak mau tanya ulang ini ya. Dari materi yang Pak ajarkan tadi, ini Pak Guru mau melihat ini apakah anak-anak ini sudah mengerti nggak apa yang disampaikan oleh Pak Guru tadi? Ya. Ya, yang pertama ini Pak mau tanya ini, apa itu Al-Karim? Maha Pemurah. Ya, benar. Terus bagaimana contoh perilaku yang mencerminkan Al-Karim di rumah? Membantu ibu tanpa mengharapkan imbalan. Masya Allah. Ini pertanyaan lagi. Mengapa kita harus bertawakal kepada Allah setelah berusaha? Agar tidak mudah putus asa. Masya Allah. Ya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara menjaga persatuan sebagai contoh meneladani al-jami? Apa tadi al-jami tadi? Bagaimana cara menjaga persatuan sebagai contoh meneladani al-jami? Tidak membeda-bedakan teman, Pak. Oh iya, Masya Allah. Ya, selanjutnya ini Pak Guru mau kasih kuis kepada anak-anak ini ya. Kuis yang pertama yaitu apa arti Al-Karim? Terus kuis yang kedua, contoh perilaku Al-Mu'min. Terus yang ketiga, mengapa kita harus meneladani Asmaul Husna? Ya, tulis jawabannya di
di bukunya ya? Sudah, Pak. Ya, yang sudah menjawab silakan kumpulkan kepa ya. Ya, Pak. Ya, alhamdulillah dilihat dari jawaban dari anak-anak dari soal yang Pak kasih tadi, jawaban kalian sudah sangat baik ya anak-anak. Ya, bagi yang jawabannya masih kurang tepat, tidak apa-apa. Ya, mari kita perbaiki dan pelajari kembali bersama-sama. Ya, Iya, Pak. ya, mungkin itu saja pembelajaran kita pada malam hari ini, yaitu tentang Asmaul Husna. Ya, ada 4 yang kita bahas tadi ya. Yang pertama, apa yang pertama tadi anak-anak? Yang Al-Karim. pertama, iya. Apalagi? Ada 4 kita bahas tadi itu. Mukmin. Iya, apalagi? Al-Wakil, Iya. Apalagi? Al-Matin, Iya. Apalagi yang terakhir kan ada 5 tadi. Al-Jami. Iya, Masya Allah. Ya, itu ya pembahasan kita pada malam hari ini. Ya, nanti eh, apa yang disampaikan oleh Pak Guru nanti, ya contoh perilaku dari masing-masing kelima Asmaul Husna kelima Asmaul Husna tersebut, ya nanti diamalkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak ya. ya, Pak. Ya, Masya Allah. Mungkin itu saja pembelajaran kita pada malam hari ini. Mari kita menutup pembelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah.